Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kita ungkapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Mudah-mudahan nikmat ini, nikmat Islam dan nikmat iman selalu terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai kematian itu dia datang. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga yaumul qiyamah. Para jamaah yang kami hormati, segala ibadah yang kita lakukan, apapun ibadah itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu ada aturan-aturannya. Aturan-aturan itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat hadis dari Abi Sa'labah Al-Hushani, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha farada faraidah fala tudayyuha. Sesungguhnya Allah mewajibkan atas kalian beberapa kewajiban, maka jangan kalian mengabaikan, jangan disia-siakan. Wa tahadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah juga menetapkan aturan-aturan di dalam ibadah itu, maka jangan kalian melanggar. Masalah imam sholat pun para jamaah itu ditetapkan aturannya. Imam sholat ditetapkan aturannya, sehingga orang yang menjadi imam itu tidak sembarangan orang. Dan aturan syarat orang yang berhak menjadi imam ini ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, terutama takmir masjid, orang yang diberi amanah untuk masalah masjid, dikala pengangkatan imam sholat itu harus memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Dia berkata begini, qala Rasulullah SAW, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah, fa in kanu fi qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bis sunnati, fa in kanu fi sunnati sawa'an fa aqdamahum hijratan, fa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamahum silman. Kata Nabi SAW, yang paling berhak menjadi imam, yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Quran. Kalau hafalan Al-Qurannya ini sama, fa'a'lamahum bisunnah, maka syarat yang kedua itu adalah orang yang mengetahui tentang sunnah. Fa in kanu fi sunnati sawa'an, apabila sama-sama mengerti terhadap sunnah, fa aqdamahum hijratan, maka yang layak
jadi imam itu yang ketiga adalah orang yang paling pertama hijrah. Ya. Fa in kanu fil hijrah, ya, apabila hijrahnya sama-sama hijrah, fa aqdamahum silman, maka orang yang pertama masuk Islam. Kalau dalam riwayat yang lain menyebutkan sinnan, orang yang paling tua. Nah, berdasarkan hadis ini, maka para ulama menetapkan syarat imam itu adalah yang pertama, yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, pengetahuan terhadap sunnah, orang yang lebih dahulu hijrah, orang yang dahulu masuk Islam, dan yang kelima adalah orang yang paling tua dari usianya. Berdasarkan hadis ini, di kalangan para ulama mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, mereka menjelaskan begini: kalau berdasarkan hadis riwayat Muslim ini, orang yang paling berhak menjadi imam itu adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'an. Hafalan Al-Qur'an ini, para jamaah yang kami hormati, bukan sekedar hafalan, tetapi bacaannya juga bagus. Ya, makhraj hurufnya dan termasuk suaranya. Hafalannya bagus, ya, bacaan Al-Qur'annya bagus, dan suaranya juga merdu. Ini diambil dari pemahaman hadis aqra'uhum, orang yang paling banyak hafalan. Nah, jadi kalimat aqra' di sini bermakna hafalannya bagus, makhraj hurufnya bagus, dan suaranya bagus. Kenapa suaranya harus bagus, makhraj hurufnya bagus, hafalannya banyak? Karena imam itu akan bisa membuat suasana jamaah itu khusyuk di dalam sholat. Ya. Nah, kalau imam hafalannya banyak, lalu bacaannya kurang bagus, dan di belakang makmum itu ada bacaannya bagus, ya, dia mendengarkan imamnya bacaannya tidak tepat, tidak bagus, maka dalam hati ini akan menolak. Ya, dan dalam hati ini harusnya ini panjang, kok dipendekkan ya. Lah ini bacaannya panjang, pendek dipanjangkan. Ya. Nah, kemudian di kalangan mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, mereka menetapkan bahwa syarat menjadi imam yang harus diutamakan adalah seorang yang alim, orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Dasar hadis yang dipakai oleh mazhab ini adalah Rasulullah SAW mengangkat Abu Bakar untuk menjadi imam. Padahal di kalangan sahabat itu ada yang bacaannya, hafalannya lebih banyak, namanya Ubay bin Ka'ab. Rasulullah mengangkat Abu Bakar ini karena dilihat dari sisi pengetahuan, seorang yang alim. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam mengangkat Abu Bakar sebagai imam ini dijadikan sebagai dalil oleh mazhab Hambali bahwa yang pertama, syarat utama yang menjadi imam itu adalah yang berpengetahuan, orang yang alim. Namun kalau kita lihat dari hadis ini, sangat jelas orang yang memiliki syarat untuk menjadi imam itu adalah hafalannya yang banyak, hafalan Al-Qur'an. Ya. Kalau mereka ini sama-sama memiliki hafalan yang banyak,
bacaannya bagus sama tartilnya, maka perhatikan siapa di antara mereka yang mengetahui tentang sunnah-sunnah Nabi, terutama sunnah atau hukum-hukum yang terkait dengan sholat. Sebab kalau imam tidak mengerti terhadap sunnah Nabi, para jamaah yang kami hormati, apabila terjadi kesalahan di dalam sholat jamaah, maka imam itu dia akan bingung. Dan itu pernah terjadi ya. Ada pernah sholat maghrib lalu imamnya salam di rakaat yang kedua. Setelah salam, lalu makmum itu bilang, Pak Imam, masih kurang 1 rakaat. Loh, kalau gitu kita sholat ulang. Ya, nah, ini karena ketidaktahuan terhadap sunnah. Ya, padahal berdasarkan sunnah para jamaah, kalau seseorang itu dia salam di rakaat yang kedua, kemudian dia teringat atau diingatkan, maka cukup menambah berdiri, menambah 1 rakaat takbir, ya. Lalu nanti di akhir sholat itu, sebelum atau sesudah itu ada yang namanya sujud sahwi. Dengan demikian tidak perlu mengulangi sholat. Ini aturan, ini adalah contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian para jamaah yang kami hormati, pengetahuan terhadap sunnah Nabi dalam sholat berjamaah itu ya, untuk imam, untuk menghindari kesalahan-kesalahan di dalam sholat. Contoh, pernah ada sholat asar, imam itu diam batal, keluar angin pas dalam keadaan sujud. Dan dia keluar dari sholat itu dari tempatnya dia, dan keluar itu melalui pintu depan. Saat itu jamaah dalam keadaan sujud. Apa yang terjadi? Mereka sujudnya lama. Lalu ada orang yang sok bagian kanan itu menganggap, loh imamnya kemana? Ya, mendengarkan omongannya ini langsung semua kaget, sudah sholatnya batal. Nah, padahal para jamaah berdasarkan sunnah-sunnah Nabi, dan para ulama telah menjelaskan kepada kita, kalau imam itu dia batal, dan jangan membatalkan pada saat kondisi dia sujud. Ya, dia bangkit, Allahu Akbar, silakan langsung dia berdiri, orang yang di belakang itu langsung maju mengambil posisi sebagai imam. Nah, jadi ini sunnah, pengetahuan tentang sunnah. Lalu ada yang namanya sujud tilawah. Nah, sujud tilawah dikala sholat, ya, kalau imam dia mengerti tentang bacaan sujud sajadah atau tilawah itu, maka dia akan mengamalkan sunnah, ya, mengajak jamaah sujud tilawah atau sujud sajadah pada saat sholat berjamaah. Para jamaah yang kami hormati, orang yang paling banyak hafalan Al-Quran dan orang yang mengetahui tentang sunnah-sunnah, terutama hukum-hukum sholat berjamaah, kalau dalam konteks kita sekarang ini, 2 hal ini harus diperhatikan. Dengan demikian, tidak ada ketetapan bahwa yang jadi imam itu adalah orang yang bangun masjid atau musholla. Tidak ada ketetapan bahwa yang menjadi imam itu bukan karena dia penduduk asli, ya. Tidak ada ketetapan bahwa yang menjadi imam itu adalah karena dia donatur.
Para jamaah, ini persoalan agama, persoalan dalam ibadah itu ada aturannya. Maka dari itu aturan ini harus diperhatikan. Seringkali ada takmir masjid itu bertanya, jadi rebutan menjadi imam. Ya. Ada yang bacaannya tidak bagus tapi ingin jadi imam. Karena merasa ikut bangun, ya, ikut dalam pengurusan takmir, ya, ingin. Jadi orang tidak memajukan dia tapi ingin memajukan dirinya. Sedangkan bacaannya gak bagus. Nah, saat yang sama ada juga orang yang bacaannya bagus. Bacaannya bagus, tidak mau, ya, orang yang memaksakan diri jadi imam ini tidak mau. Alasannya apa? Karena dia kos-kosan atau dia ngontrak. Ya. Jadi ada orang yang bacaannya bagus, mengerti akan sunnah-sunnah Nabi, tidak dijadikan sebagai imam dengan alasan statusnya ngontrak. Ini aturan dari mana ini? Para jamaah yang kami hormati, sekali lagi mengangkat imam untuk memimpin sholat berjamaah dengan memperhatikan bacaan hafalannya, dengan memperhatikan pengetahuan tentang hukum-hukum sholat, itu mengantarkan jamaah itu khusyuk di dalam sholat. Ya. Lalu sempat ada juga kejadian pertengkaran antara takmir gara-gara ada yang ngotot, ya, memaksakan diri jadi imam. Sementara jamaah itu memandang bahwa orang ini bacaannya tidak tepat. Ya. Bacaan yang tidak tepat itu memaksakan, jadi suaranya bagus, memperhatikan nada tanpa memperhatikan tajwid. Ya. Sehingga bacaan Al-Quran itu mengikuti nada, bukan nada mengikuti tajwid, ya. Nah, sehingga yang harusnya dibaca 2 harokat dibaca 1, yang harusnya dibaca 1 harokat dibaca jadi 5 harokat. Ya. Nah, kemudian para jamaah yang kami hormati, syarat yang ketiga itu kata Nabi adalah orang yang pertama hijrah. Nah, orang yang pertama atau orang yang lebih dahulu hijrah di sini, para ulama mengatakan yang pertama hijrah adalah dari darul kufur ila darul Islam. Hijrah dari negeri yang kufur ke negeri yang Islam. Nah, apabila mereka hijrah, ya, dan orang yang lebih dahulu hijrah, maka dialah yang diangkat sebagai imam. Selain baca hafalan Al-Qur'annya, kemudian pengetahuan tentang sunnah, maka orang yang lebih dahulu hijrah. Di zaman kita sekarang yang dilihat itu adalah orang yang pertama taubat. Ya. Para ulama kita pada zaman sekarang ini dikala menerjemahkan masalah hijrah ini, yaitu orang yang bertobat, yaitu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, menuju ketaatan, itu namanya taubat, ya. Dan ini bagian dari hijrah, ya. Jadi hijrah di sini adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, menuju apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang keempat itu adalah orang yang lebih dahulu, lebih duluan masuk Islam. Lalu syarat yang kelima itu adalah dari usia. Nah, usia di sini para jamaah yang kami hormati adalah orang yang lebih tua, karena orang yang lebih tua itu yang sudah tentu dihormati, ya. Nah, hanya saja para jamaah, apabila syarat yang kami sebutkan ini, terutama bacaan Al-Quran, kemudian pengetahuan terhadap sunnah Nabi,
lalu di antara jamaah itu tidak ada orang yang memiliki dua pengetahuan ini kecuali ada anak yang berusia 7 tahun. Anak yang berusia 7 tahun ini apakah dia sah menjadi imam? Para ulama di kalangan mazhab itu mengatakan begini. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa anak yang masih usia 7 tahun atau belum balik itu tidak sah menjadi imam, baik untuk sholat wajib maupun sholat sunnah. Sedangkan mazhab Maliki dan mazhab Hambali mengatakan bahwa anak yang masih usia 7 tahun atau belum balik itu tidak sah menjadi imam untuk sholat wajib. Kalau sholat sunnah itu sah. Sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa anak yang usia 7 tahun atau yang belum balik itu sah menjadi imam, baik untuk sholat wajib maupun sholat sunnah. Dari 3 pendapat ini, pendapat yang paling kuat itu adalah mazhab Syafi'i berdasarkan hadis dari Amr bin Salamah. Dia berkata begini, qala abi, ayahku berkata kepadaku, aku sampaikan sesuatu yang benar-benar datangnya dari Rasulullah SAW. Fa iza hadaratis salati falyu'azzin ahadakum. Apabila tiba waktu sholat, maka azanlah salah seorang di antara kalian. Wal ya'ummakum aksarakum Qur'ana. Lalu yang menjadi imam di antara kalian itu adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Amr bin Salamah ini berkata, lantas di kampung kami ini tidak ada orang yang memiliki hafalan yang banyak kecuali saya. Dan saat itu usia saya masih 7 tahun. Dan dia dipersilakan untuk memimpin sholat berjamaah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini, dijadikan sebagai dalil oleh mazhab Syafi'i bahwa anak yang sudah usia 7 tahun atau belum balik itu sah menjadi imam, baik imam sholat wajib maupun imam sholat sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih pertanyaannya bagus, Pak. Jadi yang ditanyakan ini adalah, adakah hadis tentang Rasulullah itu pernah bertanya kepada sahabat, kenapa kau sholat itu cepat-cepat? Lalu dijawab begini, ya Rasul, saya sholat cepat-cepat itu biar setan itu terlambat menggoda saya. Pas menggoda itu sudah salam. Para jamaah yang kami hormati, ini wallahu alam kami tidak menemukan hadis yang demikian. Dan justru bertentangan dengan hadis yang sahih. Hadis sahih itu Nabi sampaikan bahwa setiap azan dikumandangkan maka setan itu dia lari, Pak. Dia lari sampai sejauh sampai tidak kedengaran azan itu. Lalu selesai azan itu maka dia kembali untuk apa? Menggoda orang-orang yang sholat, gitu ya. Kemudian pada saat iqamah maka dia lari lagi, Pak. Dia lari sampai tidak kedengaran iqamah itu. Lalu selesai iqamah dia kembali untuk menggoda orang-orang yang sholat berjamaah. Rasulullah SAW sampaikan begini, setan itu dia berbisik kepada kita, uskur kaza, coba ingat ini, ingat itu. Makanya sebelum sholat kita cari, Pak, HP, cari kunci, lain-lain sebagainya, Pak.
pas setelah takbiratul ihram itu langsung ingat Pak. Iya Pak ya. Jadi siapapun orangnya yang sholat itu pasti didatangi oleh setan untuk menggoda. Tujuan dari godaan itu adalah, kata Nabi SAW, diantaranya adalah untuk hamba itu tidak mengetahui jumlah rakaatnya, sudah berapa rakaat ya. Lalu yang kedua, kalau sholatnya itu cepat-cepat, itu juga bertentangan dengan hadis yang sahih bahwa di dalam sholat itu ada rukun yang harus ditunaikan, yaitu tumaninah. Ya Pak ya. Tumaninah di dalam sholat. Sebagaimana Nabi juga, dan yang ketiga ya, kalau sholat itu cepat-cepat, justru Nabi itu pernah menegur orang yang sholatnya cepat-cepat karena tidak ada tumaninahnya. Ya. Maka dari itu, wallahu alam, kami tidak menjumpai adanya hadis yang demikian, dan justru dia bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Para jamaah yang kami hormati, bermakmum di belakang imam yang merokok, itu ya, bermakmum ya di belakang imam yang merokok, apakah boleh? Boleh ya. Para ulama kita membahas mengenai bermakmum di belakang ahli bid'ah ya, selama sholat yang dikerjakan itu sesuai dengan rukun-rukun, sesuai dengan syarat, sesuai dengan tuntunan ya. Nah, yang namanya ahli bid'ah ya, kalau kita ukur bahwa ahli bid'ah dan orang yang merokok, kalau kita mengambil pendapat yang mengatakan rokok itu haram ya, atau hukumnya makruh, karena ada 3 pendapat di kalangan ulama, rokok itu mubah, yang kedua makruh, dan yang ketiga itu adalah haram ya. Kalau kita membandingkan bahwa yang merokok sama ahli bid'ah, yang paling bahaya itu ahli bid'ah ya, karena ahli bid'ah ini dapat merusak tatanan dalam syariat. Yang namanya ahli bid'ah, para ulama membahas apakah boleh menjadi makmum di belakang mereka. Boleh ya, selama sholat yang dikerjakan itu sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagus. Baik Pak, bagus pertanyaannya nih. Apakah takmir itu harus mengangkat imam? Tetap harus Pak ya. Kalau dalam bahasa fikih namanya imam rawatib. Harus Pak ya. Untuk apa? Untuk memimpin ibadah, untuk memimpin sholat. Ada masjid Pak, ada masjid daerah Sedati Pak, karena di situ dia tidak menetapkan imam ya, tidak ada imam rawatibnya. Lalu pas sholat maghrib kan sudah azan ini, azan, kemudian muazzinnya ini nunggu Pak, nunggu ya, sementara masjid yang lain di sekitarnya musola sudah qomat dan dia masih nunggu. Karena tidak ada yang gak ada imam, lalu ada yang bilang begini, wes sholat dewe-dewe ay, akhirnya sholat sendiri-sendiri Pak. Itu hak Pak ya. Jadi sekali lagi, takmir itu harus mengangkat, menetapkan imam ya. Dasar hadisnya adalah, contoh yang terbaik adalah Rasulullah, beliau selalu menjadi imam ya. Dikala wafat, maka dikala beliau sakit, imam itu diganti ya. Jadi tujuan dengan ditetapkan imam tetap atau imam rawatib ini agar sholat jamaah itu terjaga. Yang kedua, kalau tidak menetapkan imam untuk
untuk berjamaah, maka yang terjadi itu misalnya azan, ya, orang jamaah, orang yang mau sholat paling-paling imamnya tidak ada, imamnya nggak datang, akhirnya pas sholat di rumah atau mereka cari tempat yang lain, ya. Maka dari itu pentingnya menetapkan imam rawatib, karena dengan imam ini para jamaah ibadah kita itu terbantu, sholat itu dia terbantu, sholat berjamaah itu dia terjaga. Kalau tidak ada, ya tadi seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, kalau misalnya imam itu berbeda mazhab dengan makmum, ya, para jamaah yang kami hormati, kalau imam itu dia berbeda pandangan, berbeda pendapat dengan makmum, maka makmum tidak boleh memisahkan diri. Dia harus mengikuti imam. Ya, contoh para jamaah yang kami hormati, sholat subuh. Sholat subuh itu kan 2 rakaat. Di dalam hadis Nabi itu bahwa Nabi itu kalau kerjakan sholat 2 rakaat, yang sunnah maupun yang wajib, duduk beliau itu adalah duduk iftiras. Itu ya Pak ya. Makmum memahami harus duduk tawarruk, ya Pak ya. Kan berbeda ini, ya, berbeda ya. Di dalam hadis Nabi, ya, di dalam hadis Nabi, innama ju'ilal imam liyutamma bi, sesungguhnya diangkatnya imam itu untuk diikuti. Dengan demikian, kalau sholat subuh itu imamnya duduk iftiras, makmum itu harus ikut duduk iftiras. Kalau dia duduk tawarruk, maka yang memahami duduk iftiras itu harus duduk tawarruk, Pak. Ya. Demikian juga, Pak. Makmum memahami tentang witir, ya, kunut subuh. Ya, memahami bahwa ya memahami saya tidak kunut lah, ya, saya tidak kunut subuh, tapi imamnya kunut subuh, ya. Nah, kalau di mazhab itu kunut subuh itu bagi mazhab Syafi'i itu adalah sunnah, ya, hal yang harus dilakukan, boleh dilakukan. Sedangkan mazhab Hambali mengatakan bahwa tidak ada kunut subuh. Nah, apabila makmum ini bermazhab Hambali menjadi makmum dan imamnya adalah mazhab Syafi'i dan dia kunut di waktu subuh, maka makmum harus mengikuti, mengaminkan kunut itu. Demikian juga kalau yang menjadi imam itu adalah bermazhab Hambali, sedangkan makmumnya adalah yang mazhab Syafi'i yang kunut, lalu tidak ada kunut subuh, Pak, maka dia harus ikuti, Pak. Ya. Nah, karena Nabi SAW menyampaikan bahwa pemegang komando secara totalitas itu adalah imam, maka makmum itu harus mengikuti. Hikmahnya Bapak, hikmahnya Nabi itu menjaga persatuan umat. Jangan sampai perbedaan ini lalu bertengkar, oh imamnya kunut terus kita cari yang lain aja. Repot, Pak. Kalau Bapak mempertahankan, misalnya saya harus kunut, lalu misalnya ke Jakarta, Pak, mau sholat subuh, Pak, akan bertanya ini ada kunutnya? Oh tidak ada, Pak. Cari lagi, Pak. Ketemu masjid yang ada kunut tapi sudah selesai. Jadi Pak, agama ini mudah, Pak. Apa yang saya sebutkan perbedaan ini itu diakui oleh para ulama kita. Ya, maka dari itu kita harus berlapang dada. Tujuannya adalah untuk menjaga persatuan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.